Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Resi Kumbara dengan berbesar hati dipenjara oleh Resi Tumbal Soka. Namun, ada satu resi yang menolak. Siapakah resi itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Di lain kejap, Resi Permana dan 3 orang padri yang setia padanya sudah berdiri menghadang di pintu. Siapa yang berani menjobloskan kakak ke penjara akan berurusan dulu denganku, kata Resi Permana lantang. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Resi Tumbal Soka segera maju menghadapi sambil bertolak pinggang. Aku ketua partai, hitam kataku harus hitam, putih mesti putih. Kau punya hak apakah bicara seperti itu? Hah, peduli setan dengan segala hak. Seorang ketua yang baik tidak akan melakukan perbuatan seperti ini terhadap orang yang menjadi kakak kandungnya. Apalagi yang telah mengangkatnya sebagai ketua. Resi Tumbal Soka, aku harap kau bawa saudara-saudara yang lain ini keluar dari sini. Kalau tidak, niscaya terjadi pertumpahan darah di sini. Kau berani berkata begitu terhadapku, Padri Permana? Sungguh besar nyalimu. Minggirlah sebelum aku betul-betul marah. Kau yang harus menyingkir dari tempat ini, teriak Resi Permana pula. Kurang ajar, saudara-saudara, tangkap pemberontak ini, suruh Resi Tumbal Soka pada 8 padri. Segera 8 padri yang diperintahkan bergerak mengurung Resi Permana. 3 padri yang datang bersama Padri Permana melihat ini segera pula bersiap-siap. Bagus, kalian berempat akan kujebloskan ke dalam penjara api, teriak Resi Tumbal Soka marah. Sehabis berteriak begitu, ketua partai Lau Megah ini mendahului turun tangan, lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah Resi Permana yang saat itu sudah alirkan pula tenaga dalamnya ke lengan jubah, siap untuk menangkis dan balas menggempur. Sebelum pukulan tangan kosong Resi Tumbal Soka menghantam, tiba-tiba padri ini rasakan baunya dipegang orang dari belakang demikian keras, hingga dia bukan saja tak mampu menggerakkan tangan untuk memukul, tetapi juga seolah-olah dipantai kaku. Berpaling ke belakang, Resi Tumbal Soka lihat kakaknya tersenyum padanya. Sabar adik, bukan dengan saudara sendiri ilmu kepandaian dipakai untuk menyerang. Kemudian pada Resi Permana dia berkata, Padri Permana, kedudukanmu tidak memungkinkan kau dan saudara-saudara membelaku. Caranya juga salah. Kau harus hormat dan patuh pada Resi Tumbal Soka. Resi Permana gigit bibirnya sampai berdarah saking kesal hatinya. Menghindar dari pintu itu, Padri Permana. Biar mereka menggiring aku ke penjara. Soalnya aku memang salah. Untuk beberapa lamanya, Resi Permana cuma berdiri tegak sambil geleng-gelengkan kepala. Kemudian dia berkata, kalau begitu, biar aku dan 3 padri ini ikut bersamamu dijebloskan dalam penjara, katanya. Terima kasih kalau kau memang bersedia menemaniku, ujar Resi Kumbara pula. Berkawan ada lebih baik daripada sendirian.
apalagi dalam penjara. Maka kelima padri Gunung Lawu itu kemudian digiring dan ramai-ramai dijebloskan dalam penjara biasa. Hanya beberapa jam saja sesudah Resi Kumbara, Resi Permana dan 3 orang padri lainnya itu dimasukkan ke dalam penjara biasa, maka di jalan kecil pada lereng Gunung Lawu kelihatan sebuah kereta bertenda ditarik oleh 2 ekor kuda yang tegap-tegap meluncur mendaki dengan cepat. Bertindak sebagai sains dari kereta ini adalah seorang pemuda berambut gondrong. Dia memegang les kuda sambil bersiul-siul nyaring entah membawakan lagu apa. Pemuda ini bukan lain adalah murid Eyang Sintu Gendeng dari Gunung Gede atau pendekar 212 Wiro Sableng. Di samping Wiro duduk seorang perempuan separuh baya berwajah pucat ketakutan karena jalannya kereta begitu kencang. Pemuda ini adalah Janda Gundali. Di sebelah belakang duduk pula seorang perempuan bertubuh gemuk berambut putih. Seperti istri Gundali, perempuan ini pun ketakutan setengah mati naik kereta yang dipacu sekencang itu. Apalagi jalan kecil mendaki dan kiri kanan diapit jurang. Dia duduk berpegang erat-erat, kedua matanya dipejamkan. Dia adalah tukang sayur di Magelang. Ketika melewati sebuah tikungan tajam dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba dari lamping batu di kiri jalan yang tingginya hampir 15 tombak melayang 2 sosok tubuh. Janda Gundali berteriak kaget. "Ah!" Begitu juga tukang sayur yang membuka matanya karena mendengar jeritan itu. "Ah!" 2 orang yang melompat dari atas lamping batu tinggi itu jatuh tepat di atas kereta yang tengah bergerak cepat tanpa menimbulkan suara sama sekali. Wiro berbalik ke belakang. Dikeluarkan suara siulan keras ketika mengenali siapa adanya 2 orang yang barusan melompat itu ke dalam kereta. Mereka bukan lain ialah pendekar, pedang akhirat dan Wilarani yang tempo hari mengobati dan merawat Wiro Sableng. "Wah, senang bertemu denganmu kembali, Wilarani," kata Wiro dan memecut kuda penarik kereta agar lebih cepat. "Amboy, apakah kau juga senang bertemu denganku, Wiro? Kau hanya menegur gadis cantik ini, mentang-mentang aku sudah tua bangka," berkata si kakek. Wiro tertawa gelak-gelak. Kalian berdua hendak membonceng kemanakah?" tanya Wiro. "Jalan buruk dan sukar, panas pula. Bukankah lebih baik membonceng bersama kalian? Kita mempunyai tujuan yang sama, puncak gunung keparat ini," jawab si kakek. "Untuk menyerahkan kepalaku pada Resi Kumbara?" tanya Wiro bergurau. "Mungkin juga kepalaku sekalian," saut pendekar pedang akhirat. Lalu keduanya sama-sama tertawa. Setelah melewati pertengahan lereng Gunung Lawu, kedatangan mereka ini sudah diketahui oleh murid-murid Partai Lawu Megah yang melakukan penjagaan di tempat tinggi. Laporan segera dikirimkan pada ketua partai. Resi Tumbasoka segera memanggil beberapa orang padri kepercayaannya. Mereka bicara di satu ruangan tertutup selama 10 menit kemudian bubar. Sementara itu, Wiro dan kawan-kawannya masih terus memacu kuda-kuda kereta di jalan buruk mendaki itu. Di satu tempat di mana sebelah kiri membentang jurang dalam, sedang di sebelah kanan menjulang gunung batu tinggi, tiba-tiba terdengar suara menggemburu seolah-olah datang dari langit. Semua orang mendongak ke atas dan serentak menjadi kaget. 3 buah batu raksasa menggemburu menggelinding ke bawah. Janda Gundali dan perempuan gemuk tukang sayur menjerit ketakutan sambil pejamkan mata dan tutup kepala dengan telapak tangan. "Celaka, matilah kita semua," seru pendekar pedang akhirat. Wiro sendiri garuk-garuk kepala kebingungan. "Dan hentikan kereta. Wiro, kau hantam batu yang sebelah kanan, aku yang sebelah kiri. Batu ketiga, elakkan."
Dua perempuan ini dibawa keluar kereta dan kau Wilarani jangan bertindak ayal. Cepat! Mendengar kata-kata kakek muka tengkorak itu, Wiro Sableng segera alirkan tenaga dalam ke tangan kanan lalu lepaskan pukulan sinar matahari menghantam batu besar di sebelah kanan. Di bagian belakang kereta, si kakek telah lepaskan pula pukulan tangan kiri yang mengandung tenaga dalam dahsyat. Terdengar suara berdentum sewaktu pukulan-pukulan sakti itu menghancur leburkan dua batu besar yang melayang turun ke bawah. Sehabis memukul hancur, si kakek dan Wiro Sableng melesat dari kereta, sedang Wilarani merangkul janda Gundali serta pedagang sayur melompat ke tempat yang aman. Batu raksasa ketiga jatuh menggeburu dan tepat menghantam kereta. Kereta dan dua ekor kuda itu tertindih lumat, mengerikan untuk disaksikan. Para haram jadah, orang-orang Pate Laumega itu benar-benar minta dihajar. Maki Wiro seraya bersihkan muka dan pakaiannya dari debu hancuran batu. Sudah, jangan memaki saja sobatku. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kau dukunglah nyonya gemuk itu. Aku akan menggendong janda Gundali. Kalau tidak, kita akan terlalu lama sampai di puncak Gunung Lawu. Habis berkata begitu, si kakek sambat tubuh janda Gundali terus membawa lari. Wiro menggerendeng garuk-garuk. Ih, kenapa aku kebagian yang gemuk sih? Wiro menggerendeng garuk-garuk kepala karena di kebagian perempuan gemuk buntah itu. Sementara Wilarani tertawa geli. Lambaikan tangan pada Wiro dan berkelebat mengikuti si kakek. Wiro berpaling pada perempuan tukang sayur yang saat itu tegap menggigil sambil pejamkan mata. Gemuk, marilah ku gendong kau. Seru Wiro seraya tampar pantat perempuan itu lantas memanggulnya di bahu kanan. Berhasilkah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212, pendekar pedang akhirat dan Wilarani menuju puncak Lawu? Wiro berpaling pada perempuan tukang sayur yang saat itu tegak menggigil sambil pejamkan mata. Gemuk, marilah ku gendong kau. Seru Wiro seraya tampar pantat perempuan itu lantas memanggulnya di bahu kanan. Si gemuk berteriak kaget. Di lain kejap, dia kembali pejamkan matanya karena ngeri dibawa lari demikian cepatnya. Setelah melewati jalan yang sulit, 2 jam kemudian sampailah mereka di puncak Gunung Lawu. Tak seorang pun kelihatan, sedang suasana tampak sunyi saja. Justru hal ini membuat tidak enak. Ketegangan yang tersembunyi menggantung di seantero tempat. Tepat pada saat Wiro dan kawan-kawannya sampai di tengah lapangan terbuka, maka dari mana-mana muncullah puluhan murid partai dan padri-padri. Sekali memandang saja, Wiro dan si kakek serta Wilarani sudah mengetahui kalau mereka semua telah terkurung rapat. Si kakek berbisik pada Wiro. Bagaimana sekarang? Kau saja dulu yang buka pembicaraan kakek, saut Wiro. Tapi sebelum bicara, apakah aku boleh tertawa dulu? Tanya si kakek muka tengkorak masih bisa bergurau. Tertawalah sepuasmu. Kalau nanti sudah mati, kau tak bakal bisa lagi tertawa, jawab Wiro setengah mengomel. Wilarani senyum-senyum geli melihat kelakuan kedua orang itu. Setelah menurunkan janda Gundali dari pangkulannya, si kakek memandang berkeliling lalu mulai tertawa. Mula-mula perlahan-lahan, kemudian makin keras dan panjang meninggi hingga orang yang di situ merasakan bagaimana tanah yang mereka pijak bergetar akibat suara tertawa dasar si kakek muka tengkorak. Orang-orang Gunung Lawu, penyambutan kalian ini masih kurang lengkap. Mana ketua kalian? Tiba-tiba si kakek berseru. Dari bangunan bertingkat di sebelah kiri lapangan dengan jawaban. Aku di sini, pendekar tua.
Memandang ke jurusan itu, kelihatan Resi Tumbasoka berdiri di beranda tingkat atas. Di sebelah kirinya tegak Tandowiro dan Sulawarsi. Di samping kanan berdiri dua orang padri. Semua memandang dengan mata berapi-api. Bagus, kalian datang sendiri mengantar nyawa hingga kami tak perlu susah-susah mencari. Si kakek berpaling pada Wiro, kedipkan mata, lalu kedua orang ini tertawa cekakakan. Kami datang mengantar nyawa katamu. Sungguh lucu sekali kedengarannya. Bagaimana kalau aku katakan bahwa kami datang untuk minta beberapa nyawa orang Patelau Megah hari ini? Hah? Si Tumbasoka mendengus marah. Di sebelahnya Tandowiro berkata, kita tak perlu berdebat panjang dengan bangsat-bangsat ini. Izinkan saya dan para padri menghajarnya saat ini juga. Suara Tandowiro bergetar bukan saja karena marah, tapi juga karena takut luar biasa, yakni setelah dia mengenali istri Gundali. Kau sabarlah muridku, serahkan semuanya padaku, jawab Resi Tumbasoka pula. Di bawah terdengar Wiro Sableng buka suara. Woi, Ketua Patelau Megah. Aku dan orang-orang ini datang untuk meneruskan kembali urusan yang terbengkalai tempo hari. Bagus. Kali ini kau tak akan mampus digantung, tapi lu mati cincang. Yang menjawab adalah Sulawesi. Wiro Sableng keluarkan siulam. Amboy Wasi, kau ini tambah cantik saja, tambah gemuk malah. Apakah kau sehat-sehat saja selama ini? Tidak muntah-muntah? Dengar kata-kata itu, berubahlah paras Sulawesi. Tubuhnya menggigil, sedang di sebelahnya Tandowiro kelihatan pucat pasi. Jelas pemuda asing itu sudah tahu rahasia mereka berdua. Sementara itu, yang lain-lain, termasuk pendekar pedang akhirat, tampak agak heran dengan ucapan Wiro tadi, sedang Wilarani mulai menduga-duga. Tiba-tiba, sret, sret. Tandowiro dan Sulawesi cabut pedang mereka, berteriak keras dan sambitkan senjata itu ke bawah. Laksana anak panah, pedang Tandowiro melesat ke arah Wiro Sableng, sedang pedang Sulawesi menyambar ke arah janda Gundali. Pendekar pedang akhirat merasa kaget dan heran. Kenapa Sulawesi menyerang janda Gundali dengan lemparan pedang yang ganas? Di samping itu, kakek ini juga jadi marah sekali. Sungguh orang-orang Patelau Megah tak tahu aturan dan peradatan, teriak kakek ini. Nih, ku kembalikan pedangmu Warsi. Sekali dorongkan tangan kirinya ke depan, maka pedang Sulawesi kelihatan tertahan di udara. Kemudian melesat berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Demikian derasnya luncuran pedang hingga Sulawesi tak berani menyambut, buru-buru mengelak. Pedang itu menancap pada langit-langit bangunan tingkat 2. Trung. Aku pun juga tidak butuh pedangmu manusia Tandowiro. Ambillah kembali, terdengar Wiro berseru. Ketika pedang menyerang ke arahnya, pendekar ini berkelit ke samping. Dari samping dia pukul gagang pedang itu hingga senjata itu mental tegak lurus ke atas. Begitu turun kembali, Wiro pukul belakang gagangnya. Kini pedang itu laksana kilat menyambar ke arah Tandowiro. Seperti juga dengan pedang Warsi, senjata ini melesat dan menancap pada langit-langit ruangan tingkat 2. Kalian semua dengar. Tiba-tiba si kakek berteriak keras membuat semua orang terdiam tegang. Sebelum aku dan sobat muda ini meneruskan pembicaraan, aku harap agar Resi Kumbara hadir di sini untuk mendengarkannya. Resi Tumbasoka tertawa mengejek. Orang tua itu tak ada urusan dengan kalian. Aku ketua Patelau Megah yang menentukan hitam atau putih di sini. Baik, tetapi jika nanti kau mengambil putusan secara tidak adil, ingat Tumbasoka,
Aku sudah tua dan sudah jemu hidup di dunia ini. Mati bukan apa-apa bagiku. Tapi kematianku kelak harus disertai dengan sekurang-kurangnya 30 nyawa orang-orang Gunung Lawu, termasuk kau. Si Tumbasoka mendengus. Tua bangka sombong tak kabur. Lekas kemukakan persoalanmu sebelum kau dan bangsat gondrong itu kami cincang lumat. Si kakek berpaling pada Wiro Sableng, anggukan kepala seraya berkata, selesaikan urusanmu sobat muda. Wiro garuk-garuk kepala, bibirkan kali, lalu buka mulut. Ketua Resi Tumbasoka, dulu kalian telah menuduhku secara membabi buta sebagai orang yang telah merusak kehormatan Nona Warsi. Hari ini, aku datang untuk membeberkan persoalan yang sebenarnya lengkap dengan saksi-saksi. Saksi-saksi palsu, teriak Tandowiro. Wiro palangkan jari tunjuknya di atas bibir. Jika kau tidak diminta bicara, belajarlah sopan santun berdiam diri. Kata-kata dan sikap Wiro yang lucu tapi mengejek itu membuat Tandowiro laksana terpanggang, sementara Sulawesi sendiri menggigil tubuhnya. Wiro lanjutkan kata-katanya. Sejak semula, aku merasa ada yang tidak beres di balik semua kejadian keji itu. Aku sengaja dijadikan kambing hitam. Dan orang yang mengatur semua rencana keji itu adalah murid Patih Laumega sendiri. Itu mereka yang bernama Sulawesi dan Tandowiro. Bangsat, kau berani menuduh kurang ajar? Teriak Tandowiro dan hendak melompat turun dari tingkat atas, tapi seorang padri cepat mencegahnya. Tandowiro, kenapa kau kelihatan begitu sewot? Apa hendak menyembunyikan rasa takutmu? Wiro menempalak dengan ejekannya. Mulut Tandowiro kelihatan komat kamit, entah menyumpah apa. Sambil cengah-cengir, Wiro kemudian lanjutkan kata-katanya. Dua murid Patih Laumega itu nyatanya sudah sejak lama melakukan hubungan gelap, entah di luaran, entah di puncak Gunung Lawu ini. Pokoknya yang jelas hubungan terkutuk itu telah membuat Sulawesi hamil alias bunting alias mengandung alias berbadan dua. Kalian dengar semua, Sulawesi bunting akibat hubungannya dengan Tandowiro. Hal ini membuat mereka takut dan berusaha menggugurkan kandungan. Tetapi telah kasib. Mereka mencari akal untuk menyelamatkan diri, dan sewaktu aku bertemu dengan mereka di penginapan Candi Magelang, ternyata akulah yang mereka jadikan bulan-bulanan kambing hitam. Sekarang Sulawesi sudah hamil memasuki 4 bulan. Jika kalian tidak percaya, silakan geledah perutnya. Basika Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 meyakinkan beserta bukti-bukti yang ada. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.